Salam papa, mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama sebelum adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan, seperti sedang berada dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan kita di ibadah online anak sekolah minggu GKPI Respon Maranatha Minggu 7 Juni 2020 dengan tema perumpamaan tentang talenta. Sebelumnya kita salat teduh sejenak, salat teduh dimulai. Salat teduh selesai. Untuk memuji Tuhan, kita bernyanyi lagu Beta Kita Masih Sekolah Minggu. Untuk memulai ibadah kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kasih setiamu, buat anugerah, buat curahanmu kepada kami pribadi ya Bapa. Saat ini kami mau mulai ibadah kami, Kau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang selalu tercurah bagi kami. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus bersama kami yang hidup kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebelum mendengarkan hukum Tuhan, kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Adik-adik semuanya berdiri ya. Ayo. Jalan serta Yesus. Kita mendengarkan hukum Tuhan yang ke-10. Sama-sama kita ucapkan hukum Tuhan yang ke-10. 1, 2, 3. Jangan kau mengingini rumah Tuhanmu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk
Salam adik-adik. Kini kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Temanya perumpamaan tentang talenta. Diambil dari Matius 25 ayat yang ke-14 sampai 30. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati kami, agar kami sungguh-sungguh boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tadi kakak katakan tema kita apa? Perumpamaan tentang talenta. Adik-adik tahu tidak ya apa itu talenta itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, talenta itu adalah bakat, hobi yang kita bawa sejak lahir. Tetapi kalau menurut Alkitab, talenta itu adalah jenis mata uang yang harganya kalau dirupiahkan sebesar 960 rupiah. Nah adik-adik, setelah kita membaca Alkitab, apa sesungguhnya yang bisa kita pahami dari perumpamaan tentang talenta tersebut? Mari kita tonton film animasi berikut ini. Suatu hari ada seorang tuan yang kaya dan ia hendak pergi ke negeri yang jauh untuk waktu yang lama. Sebelum pergi, ia memanggil 3 orang hambanya. Ia hendak memberi modal kepada mereka. Yang pertama diberi 5 talenta. Yang kedua 2 talenta. Dan yang terakhir 1 talenta. Masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Hamba yang diberi 5 dan 2 talenta berangkat untuk berdagang dengan modal yang sudah diberikan kepada mereka. Sedangkan hamba yang mendapat 1 talenta marah dan bersungut-sungut. Ia sangat kecewa terhadap sang tuan. Lalu ia pergi mengubur talentanya itu dan ia bermalas-malasan. Kemudian sang tuan kembali dari perjalanannya dan memanggil ketiga hambanya untuk mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang pertama mendapatkan 10 talenta. Hamba yang kedua mendapatkan 4 talenta. Tetapi hamba yang terakhir tidak mendapatkan apa-apa. Lalu sang tuan sangat marah. Kemudian mengusir hamba yang malas itu dan mengajak hambanya yang rajin untuk kembali bersamanya. Nah, setelah kita menonton film animasi tersebut, apa yang diceritakan di sana? Yang diceritakan seorang tuan yang akan pergi ke luar negeri, dia memanggil 3 pekerjanya. Dan dia memberikan talenta ini masing-masing berbeda. Yang pertama, tuannya memberikan 5 talenta. Yang kedua, tuannya memberikan 2 talenta. Dan yang satu lagi, 1 talenta. Nah, setelah tuannya memberikan masing-masing talenta kepada ketiga
pekerjanya itu? Pekerja yang diberikan 1 talenta itu, dia itu marah. Kemudian dia merasa cemberut. Sehingga dia tidak menggunakan talenta ini, tetapi dia menanamnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat tuannya datang, maka tuannya memanggil, meminta pertanggungjawaban dari ketiga pekerjanya itu. Sehingga pekerjanya yang 5 talenta tadi memberikan menjadi berapa adik? Menjadi 10 talenta. Yang kedua, yang tadi Tuhan berikan 2, karena dia itu memang dia lakukan dengan baik pekerjaannya, menjadi 4 talenta. Tetapi yang 1 itu adik-adik, dia berikan talenta itu tetap hanya 1. Sehingga tuannya marah dan mengusir pekerja yang tidak menggunakan 1 talenta itu, diberikan kepada kedua pekerjanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya apa yang kita boleh maknai dari cerita itu? Yang boleh kita maknai, bagaimana seseorang masuk dalam kerajaan surga, yaitu dengan mempertanggungjawabkan sesuatu yang kecil. Kita harus mempertanggungjawabkannya dengan setia. Bukan seperti pekerja yang diberikan 1 talenta tadi, dia tidak setia. Malah dia itu menguburnya. Nah, jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menginginkan itu. Apa yang diinginkan Tuhan? Kita harus mempergunakan. Kita harus menggali talenta kita. Tadi apa talenta sekarang yang ada pada kita? Tadi kakak katakan talenta itu adalah bakat. Nah, coba dulu digali bakat apa sesungguhnya yang ada pada diri kita. Jangan kalau kita lihat bakat teman kita, kita merasa, dia kok bisa seperti itu ya? Saya kenapa tidak ya? Jangan seperti itu. Kalau seperti itu berarti kita sama dengan pekerja yang menanam talenta yang 1 tadi. Berarti kita tidak menggali apa kira-kira bakat yang terpendam yang ada pada kita. Ingat adik-adik, tadi dikatakan kalau talenta itu kita kubur, maka dia itu tidak menjadi milik kita lagi. Kita harus berusaha menggalinya dari hal yang kecil. Supaya apa? Supaya bakat yang terpendam di dalam hati kita itu boleh kita tunjukkan kepada orang lain. Dan setelah kita gali, maka kita akan semakin memahami dan semakin bertambah-tambahlah bakat yang kita punyai. Contoh, bakat apa? Kalau kita itu gemar menulis, maka kita latih terus menulisnya. Kalau misalnya kita itu merasa kita itu
pintar bernyanyi, maka kita latih. Apalagi adik-adik untuk menyanyikan lagu-lagu pujian untuk Tuhan. Jangan pernah kita merasa rugi untuk mengeluarkan suara kita, apalagi untuk Tuhan. Apalagi kira-kira bakat yang lain. Membaca, kemudian melukis. Nah, dan masih banyak lagi bakat-bakat yang lain. Supaya apa? Supaya sekecil apapun bakat yang ada pada kita, ini harus kita betul-betul pertanggungjawabkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah kita itu merasa bahwa kita nggak punya bakat. Karena tiap-tiap orang diberikan Tuhan talenta. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, mari gali talenta apa yang ada padamu. Kalau kamu menggalinya, maka nama Tuhan akan tetap dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami senantiasa menggali bakat kami, menggali talenta kami, mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Itulah yang kami dengarkan pada saat ini. Untuk itu Bapa, ajari kami untuk kami boleh senantiasa menggali bakat yang terpendam di dalam diri kami, sehingga kami semakin memahami bakat yang ada pada diri kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan kita. Namun sebelumnya kita angkat sebuah lagu yang berjudul Bersama Tuhan Aku Bisa. Ayo, ikuti ya.
dan melindungi kita. Tuhan